Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Sukses adalah sebuah perjalanan, bukan sebuah tujuan. Usaha sering lebih penting daripada hasilnya. So, tetaplah berfokus pada tujuan Anda karena usaha tidak pernah berbohong pada hasil. Tetap semangat, melangkah lebih maju, dan keep strong. Baik, masuk di materi selanjutnya. Berjumpa lagi di T Megaster Channel ya, mengenai investasi, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi pada ekonomi makro. Baik, kita akan masuk di slide pertama ya, terkait dengan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Perbedaan pembangunan ekonomi vs pertumbuhan ekonomi. Ya, ini terkadang memang membuat sedikit bingung. Apa sih perbedaan dari pembangunan dengan pertumbuhan? Emang beda kata pembangunan dengan kata pertumbuhan, ya. Kalau kita lihat dari sekilas statement terkait dengan pembangunan dan pertumbuhan ini memang berbeda ya. Di mana memang ini merupakan suatu hal yang paling mendasar, di mana ini membedakan ya, keduanya itu terkait dengan PDB atau produk domestik brutonya, di mana pertumbuhan ekonomi ini ditandai dengan nilai-nilai yang kalau kita lihat berhubungan dengan keuangan ya, seperti apa aja, yaitu seperti inflasi, saham, harga, dan lain sebagainya ya. Kalau kita berbicara tentang pembangunan ekonomi, itu memiliki cakupan yang memang lebih luas, yaitu seperti sebuah upaya ya, atau suatu usaha dalam perekonomian atau suatu usaha dalam ekonomi, ya kan, untuk meningkatkan kesejahteraan bagi rakyat di dalam negara tersebut ya. Jadi itu perbedaan dari pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, yaitu terkait dengan bagaimana membedakan PDB atau produk domestik bruto ya. Baik, dilanjutkan dengan ciri-ciri pertumbuhan ekonomi. Ciri-ciri pertumbuhan ekonomi ini kalau kita lihat dari beberapa narasumber ya, banyak kutipan-kutipan ya, kita akan contohkan aja terkait dengan kutipan dari Profesor Simon Kuznets ya, yang dimana beliau ini merupakan seorang ahli ekonom dan juga merupakan seorang guru besar ilmu ekonomi ya, dimana beliau memberikan definisi terkait dengan ciri-ciri pertumbuhan ekonomi itu apa aja, yaitu terkait dengan terjadinya laju pertumbuhan penduduk ya, serta produk per kapita yang cepat ya, kemudian meningkatnya produktivitas masyarakat, kemudian adanya perubahan struktural yang signifikan, terjadinya urbanisasi dalam suatu negara, melakukan ekspansi ya ke negara maju, kemudian terkait dengan terjadinya arus barang ya, kemudian adanya modal ya, juga terkait dengan human resource-nya antar bangsa atau antar negara di dunia ya. Itu merupakan ciri-ciri pertumbuhan ekonomi menurut Profesor Simon Kuznets ya. Baik, kita lanjutkan di faktor-faktor pertumbuhan ekonomi. Nah, di dalam faktor-faktor pertumbuhan ekonomi ini kita melihat ada yang pertama itu ada sumber daya manusia, ada sumber daya alam, kemajuan teknologi, tingkat inflasi, dan tingkat suku bunga. Nah, kalau kita berbicara tentang faktor-faktor pertumbuhan ekonomi ini, faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan di dalam suatu sektor ekonomi pada suatu negara itu terkait dengan pendapatan nasional, ya. Dimana kalau kita lihat
memang pendapatan nasional tersebut dapat ditingkatkan lagi nih, ya. Dengan apa ditingkatkannya? Itu dengan diantaranya tadi yang sudah dicontohkan ini. Ini adalah hal-hal yang dapat membantu untuk meningkatkan ya pendapatan nasional dalam suatu perekonomian negara, ya. Terkait dengan sumber daya manusia. Ya, sumber daya manusia ini merupakan salah satu faktor produksi ya di dalam ilmu ekonomi, di mana memang pada dasarnya SDM ini pastinya akan mempercepat naiknya pertumbuhan pada sektor ekonomi, ya. Yang paling utama adalah mengurangi angka pengangguran dan angka kemiskinan. Dilanjut, untuk faktor pertumbuhan ekonomi yang kedua itu adalah sumber daya alam, ya. Di sini kita lihat sumber daya alam ini juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara langsung ya. Nah, sering menjadi pertanyaan, kenapa sih kok sering menjadi atau sering mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara langsung ya? Karena sumber daya alam ini juga merupakan faktor produksi ya. Jadi ini pun mampu meningkatkan pendapatan perekonomian suatu negara. Jika keberadaan dari SDM ini tidak berlimpah atau tidak diiringi ya dengan meningkatkan SDM, ya jadi SDA dan SDM ini harus saling terkait atau saling beriringan ya dalam hal penggunaan maupun pemanfaatannya. Ini bisa dapat mampulah membantu jika memang penggunaannya tadi secara beriringan. Nah, ini akan mampu meningkatkan ya perekonomian. Tetapi kalau misalnya secara timpang, maka ya ini akan berujung pada suatu eksploitasi yang berlebihan ya, baik itu di antara salah satu sumber daya tersebut. Baik, untuk kemajuan teknologi yang faktor pertumbuhan ekonomi nomor 3 ini, ya ini pemanfaatannya ini akan mempercepat produksi ya, sehingga produksi tersebut lebih efisien. Nah, kemudian juga akan menghemat anggaran yang seharusnya dapat digunakan untuk keperluan lain. Baik, kita lanjutkan di faktor pertumbuhan ekonomi yang keempat, itu ada tingkat inflasi ya. Kalau kita lihat di tingkat inflasi ini atau di dalam suatu inflasi ini ada dua jenis inflasi ya yang berpengaruh secara langsung, yaitu cost push inflation, yaitu penurunan penawaran barang dan jasa yang disebabkan kenaikan biaya produksi ya. Ada demand pull inflation, yaitu kenaikan permintaan baik berupa barang dan jasa sehingga harganya naik ya. Oke. Kemudian kita akan berbicara lagi tentang tingkat suku bunga. Ya, ini di dalam sebuah perusahaan atau sebuah usaha yang menggunakan modal pinjaman ya untuk meningkatkan kualitas perusahaan. Ini sangat sangat bergantung juga pada tingkat suku bunga, yaitu terkait dengan pinjaman ya. Jadi hal ini biasanya investor lebih menyukai tabungan konvensional daripada harus menginvestasikan uangnya ke perusahaan, karena memang tingkat suku bunganya biasanya lebih kecil ya. Baik, kita masuk ke slide berikutnya, yaitu mengenai pengertian investasi, di mana kita baca dulu ini. Investasi merupakan penanaman modal pada suatu perusahaan dalam rangka untuk menambah barang-barang modal dan perlengkapan produksi yang sudah ada supaya menambah jumlah produksi. Penanaman modal dalam bentuk investasi dapat berasal dari dua sumber, yaitu penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal luar negeri. Ya, terkait dengan pengertian investasi ini merupakan suatu penanaman modal ya, biasanya dalam jangka panjang. Ya, itu untuk pengadaan aktiva lengkap atau pembelian seperti saham-saham, surat berharga. Ya, tujuannya apa? Yaitu untuk memperoleh keuntungan. Nah, jika memang seorang individu membeli barang ya, contohnya itu sebagai suatu investasi dan tujuannya bukan untuk mengkonsumsi. Nah,
melainkan tujuannya itu adalah untuk penggunaan di masa yang akan datang atau di masa depan. Nah, ini yang dapat dikatakan sebagai suatu bentuk investasi. Jadi memang bukan digunakan untuk penggunaan pribadi, tetapi ini yang akan digunakan untuk esoknya gitu ya, untuk masa depan, beberapa tahun atau beberapa puluh tahun kemudian sebagai bentuk simpanan ya. Nah, ini kalau kita berbicara tentang investasi, ini selalu menyangkut mengenai pengeluaran ya, sejumlah modal hari ini dari waktu ke waktu. Jadi kita keluarkannya sekarang, ya nanti di masa yang akan mendatang itu pasti nilainya akan lebih besar ya. Nah, biasanya banyak ya orang melakukan investasi itu untuk apa aja, itu untuk menikah misalnya, juga untuk usaha, untuk nyekolahin anak ya, membangun rumah, kebutuhan pensiun dan lain sebagainya. Banyaklah alasan kenapa orang mengelola investasi ya. Oke, kita lanjut terkait dengan jenis-jenis investasi. Yaitu ada saham ya. Saham di sini berarti terkait dengan modal ya. Jadi saham itu merupakan suatu keikutsertaan seorang atau seorang pengusaha atau seorang individu ya, atau pihak terkait dengan badan usaha, perusahaan ya, yaitu untuk menyertakan modal ya. Jadi mereka menyertakan modal dan pihak tersebut ya mengklaim atau memiliki sebagian dari pendapatan perusahaan atau aset perusahaan. Dan biasanya pemilik saham ini dia tuh berhak ya untuk hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS ya, jika memang sahamnya juga kategorinya besar ya. Baik, yang kedua ada deposito. Nah, deposito ini kita berbicara terkait menyimpan uang di bank dalam periode tertentu. Nah, simpanan ini ya, pencairannya biasanya dilakukan dalam jangka waktu tertentu dan ya pastinya sih harus ada atau memang ada syarat-syarat tertentu untuk bisa mencairkan deposito ini ya. Nah, jika memang seseorang menyimpan uang dalam jumlah dan waktu tertentu di bank, ini juga akan mendapatkan sebuah imbalan, yaitu bunga ya, bunga bank. Oke, masuk ke reksadana. Reksadana adalah tempat menghimpun dana secara kolektif. Nah, jenis investasi ini cocok banget nih buat investor pemula ya. Kalau kita sederhanakan lagi, si reksadana ini ya itu merupakan suatu wadah ya yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal ya, atau masyarakat pemodal, kemudian diinvestasikan dalam bentuk portofolio ya. Oke, kita lanjut lagi dalam obligasi. Nah, obligasi itu adalah surat hutang ya, merupakan bukti bahwa kita memberikan hutang kepada perusahaan tertentu atau pemerintah. Nah, obligasi ini merupakan salah satu efek ya yang tercatat di bursa. Nah, biasanya diterbitkan oleh korporasi ataupun negara. Nah, ini obligasi juga dapat dikelompokkan sebagai atau bersifat ya, ini sebagai suatu efek yang bersifat utang di samping sukuk ya. Oke, kita lanjut lagi. Strategi pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan strategi pertumbuhan ekonomi, banyak ya negara-negara miskin, negara-negara yang belum berkembang. Mereka banyak meminta bantuan dari negara-negara maju untuk membantu mengelola sumber daya alam mereka ya. Tujuannya yaitu untuk saling menguntungkan lah dengan adanya sebuah hubungan atau kerjasama. Nah, pada kondisinya atau pada kenyataannya di dua negara maju tersebut, atau si negara miskin dengan negara maju tadi, atau negara yang saling bekerja sama ini saling memanfaatkan kondisi mereka untuk sama-sama saling mendapatkan profit ya. Nah, pada negara miskin biasanya yang mereka berharap
bisa mendapatkan kerjasama dan mendapatkan profit, tapi kondisinya apa? Dengan sumber daya alam yang mereka punya, yang sudah dikeruk tadi oleh negara-negara maju, banyak hal-hal yang berakibat ya, seperti kondisi lingkungannya juga akan semakin rusak ya, yang akan menimbulkan berbagai kondisi yang kurang menguntungkan ya bagi negara-negara tersebut. Baik terkait dengan lingkaran kemiskinan atau the vicious circles, ya. Ini merupakan suatu strategi ya untuk kita mengatasi hambatan-hambatan yang akan terjadi, di mana memanfaatkan sumber daya alam dari negara miskin atau terbelakang tadi ya untuk diberdayakan, kemudian bahan bakunya diperoleh dan dijual atau dijadikan sebuah produk ya. Nah, ini mereka gunakan untuk pembangunan ekonomi di negara tersebut. Nah, ini adalah beberapa strategi dalam mengatasi hambatan-hambatan ya, yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi pada the vicious circles ya, di mana lingkaran kemiskinan ya, atau teori lingkaran perangkap kemiskinan ini mempengaruhi suatu negara yang miskin tadi ini akan lambat untuk berkembang ya. Hal ini biasanya terlahir atau strategi ini terlahir untuk membangun keseimbangan ya antar negara tersebut ya, di mana ada dua jenis perangkap kemiskinan ya, yaitu penawaran modal dan permintaan modal ya. Oke, kita lanjut dulu ke teori kausasi kumulatif atau cumulative causation theory. Nah, pada teori ini memang negara maju tadi, kalau kita masih kaitkan dengan yang pertama ya, negara maju ini memperoleh dampak perkembangan perekonomiannya semakin bagus karena mereka ya yang mengolah sumber daya tadi ya. Negara yang tadi nih berkembang tadi juga akan memperoleh, atau negara miskin tadi ya akan memperoleh dampak juga, yaitu dampaknya memang dirasa kurang menyenangkan ya buat mereka, dimana menghambat pembangunan mereka ya, karena ya tadi negara-negara maju tadi pasti akan mencegah perekonomian negara-negara berkembang, di mana mereka akan menjual hasil produksinya dengan harga yang jauh lebih murah ya, sehingga produksi nasional dari negara tersebut menjadi otomatis akan menjadi tersisihkan atau lama-lama akan tersingkirkan ya. Oke, kita masuk ke teori perangkap keseimbangan tingkat rendah ya. Teori ini merupakan hasil dari pemikiran R. Nelson, di mana bahwa penduduk suatu negara akan cenderung meningkat apabila pendapatan per kapita di atas tingkat biaya penghidupan minimum. Nah, pada mulanya ya penduduk di negara tersebut tumbuhnya cepat. Nah, ini beriringan dengan kenaikan pendapatan per kapita mereka ya. Namun tingkat pertumbuhan penduduknya akan mulai terjadi penurunan jika mencapai batas tertentu seiring dengan kenaikan pendapatan per kapita. Baik, kita lanjutkan ke strategi upaya minimum kritis atau strategi of critical minimum effort. Nah, ya kalau kita berbicara tentang strategi minimum krisis ini, memang ya merupakan strategi yang menjadi jalan keluar dari suatu deadlock ya. Nah, di mana menaikkan pendapatan per kapita ya pada pembangunannya secara kesinambungan, terus juga akan mengalami pertumbuhan penduduk ya. Tapi kalau kita lihat di sini, kenaikan pendapatan per kapita ini yang melampaui titik tertentu akan menurunkan tingkat kesuburan dalam perekonomian tersebut ya. Nah, ini otomatis akan menurunkan pertumbuhan
laju pertumbuhan penduduk. Ya, baik, kita langsung juga ke strategi yang kelima, yaitu strategi pembangunan seimbang. Ya, ini meliputi sektor yang secara sektor ya, di mana pembangunannya ini tuh secara serentak. Ya, strategi ini berproses dalam pembangunan. Mereka menggunakan bahan baku, tenaga alih, sumber daya energi, dan pasar. Ya, ini merupakan strategi pembangunan seimbang. Baik, kita masuk lagi ke slide selanjutnya terkait dengan pengertian strategi pembangunan seimbang. Ya, strategi pembangunan seimbang ini merupakan strategi pembangunan yang terkait dengan teori dorongan atau big cost theory dengan membangun berbagai industri yang saling berkaitan secara besar-besaran atau dan dalam waktu yang bersamaan. Ya, strategi pembangunan seimbang ini kalau kita lihat ini bertujuan untuk memajukan pembangunan ekonomi ya, dengan mendirikan industri-industri dari berbagai sektor. Nah, sektornya ini pastinya ya harus saling berkaitan dan dalam waktu yang bersamaan ya. Dengan adanya industri-industri ini maka akan tercipta nih suatu kondisi yang saling menguntungkan bagi setiap perusahaan yang berkecimpung di situ ya. Terus bagi setiap perusahaan itu mereka saling membutuhkan ya. Jadi strategi ini sebenarnya dapat diterapkan juga, namun tidak semua negara ya dapat melakukan karena banyak juga hambatan-hambatan yang ada. Dan ini membutuhkan waktu yang lama dan yang pastinya modal yang sangat besar, khususnya bagi negara yang berkembang. Baik, kita masuk lagi ke strategi pembangunan seimbang. Nah, strategi pembangunan seimbang ini ya bertujuan agar proses pembangunan tidak kesulitan dalam memperoleh bahan baku, tenaga ahli, sumber daya energi, dan pasar. Nah, dalam strategi pembangunan seimbang ini, kalau kita lihat ini merupakan suatu program ya. Program ini secara menyeluruh dan ini juga jenis investasi yang meminimumkan resiko ya, dimana cara kerjanya itu sedikit demi sedikit ya. Kemudian juga ada beberapa syarat-syarat mutlak terkait dengan meminimalkan tadi ya jumlah minimum investasi tadi, yaitu syarat-syarat mutlak minimal dan ekonomi eksternal ya. Jadi kita bisa diistilahkan ada 3 syarat mutlak minimal, yaitu dalam fungsi produksi syarat ini meliputi investasi minimal input, output, dan proses. Ya. Kemudian ada syarat mutlak minimal pada permintaan agar tidak kekurangan pasar atau risiko kecilnya pasar. Ya, ini dibutuhkan pendirian perusahaan yang saling berkaitan. Yang ketiga itu syarat mutlak minimal pada persediaan tabungan. Ya, ini merupakan syarat mutlak dalam investasi. Jadi di dalam strategi pembangunan seimbang ini memiliki 3 macam syarat mutlak ya, yaitu terkait dengan fungsi produksi, terkait dengan permintaan agar pasar itu tidak kekurangan atau meminimumkan resiko. Yang ketiga terkait dengan persediaan tabungan dan investasi. Baik, kita lanjutkan. Terkait dengan Rodan membedakan antara 3 macam ya. Ini 3 macam syarat mutlak tadi telah disebutkan dalam ekonomi eksternal ya. Syarat mutlak minimal fungsi ya, itu ada apa aja di sini. Ada syarat untuk meliputi investasi minimal output, input atau proses ya. Kemudian ada syarat mutlak minimal pada permintaan, di mana tadi sudah dijelaskan agar tidak kekurangan pasar dan meminimumkan resiko pasar ya.
Kemudian syarat mutlak minimal pada persediaan tabungan. Nah, ini tadi terkait dengan investasi dan tabungan. Ini merupakan syarat minimum dalam investasi, yaitu adalah tabungan. Ketika pendapatan meningkat, tingkat tabungan marginal harus lebih tinggi dari tingkat rata-rata tabungan. Oke. Tarik nafas dulu nih, ya, biar kita bisa lebih fokus. Nah, investasi yang benar dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Nah, gimana nih kalau kita berbicara investasi yang benar itu bagaimana investasi itu kenapa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi? Ya, itu biasanya kalau kita berbicara investasi itu memiliki sifat yang korelasi positif terhadap pembangunan infrastruktur negara. Nah, jadi memang kalau kita kaitkan dengan perekonomian negara ini dikaitkan juga dengan PDB ya. PDB-nya naik. Nah, ini juga akan mendukung upaya pembangunan pemerintah. Walaupun ya atau sementara jika memang pemerintah sedang melakukan pembangunan infrastruktur lainnya ya. Nah, ini digunakan untuk menyokong dan menarik investor. Oke. Nah, yang kedua, tadi yang pertama ya terkait dengan korelasi positif terhadap pembangunan infrastruktur negara yang berkaitan dengan PDB ya. Kalau PDB-nya naik akan mendukung upaya pemerintah dalam pembangunan. Yang kedua itu terkait dengan investasi di mana investasi jenis ini yaitu menumbuhkan suatu iklim bisnis ya. Jadi semakin banyak investasi atau penanaman modal yang dilakukan, maka semakin banyak pula bisnis-bisnis yang mulai bermunculan ya. Kalau sekarang kita lihat ya, di mana bisnis-bisnis itu banyak terkait dengan alat kesehatan ya, kemudian perumahan. Nah, ini sekarang walaupun di kategori pandemi, tapi memang bisnis ini semakin bermunculan ya, khususnya apotik-apotik atau yang menjual alat-alat kesehatan tadi. Oke. Usaha apa nih yang sudah dilakukan pemerintah? Nah, ini yang suka menjadi tanda tanya ya. Pemerintah udah bikin usaha apa sih terkait dengan pertumbuhan ekonomi? Ya, jadi kalau kita lihat memang banyak ya usaha yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Terkait dengan peranan investasi dalam pemulihan ekonomi itu juga menjadi salah satunya. Kita contohkan aja misalnya terkait dengan Tol Manado Bitung ya, di mana ini akan menyuburkan prospek investasi serta pariwisata di wilayah Sulawesi Utara. Ya, kemudian pemerintah juga telah memberikan berbagai kebijakan ya, semakin seperti memudahkan investasi di Indonesia terkait dengan pemberian insentif pajak, bantuan perihal kredit dan penjaminan, kemudian pembentukan satgas khusus investasi luar negeri dan lain sebagainya. Ya, harapannya apa? Harapannya ya Indonesia mampu mengoptimalkan peran investasi dalam pemulihan ekonomi, ya, termasuk UMKM, para pelaku bisnis ya ini menjadi fokus pemerintah juga untuk memulihkan perekonomian di tahun-tahun yang akan mendatang, sehingga terkait dengan investasi fondasi di dalam negeri semakin kuat. Baik, yuk berlatih. Di sini ada 3 pertanyaan. Jelaskan mengapa pentingnya peran investasi dalam pertumbuhan ekonomi. Jelaskan dan gambarkan strategi apa aja nih dalam pertumbuhan ekonomi. Kemudian menurut analisis Anda bagaimana perkembangan pertumbuhan ekonomi ya. Silakan selalu berlatih untuk menambah wawasan Anda. Kita akan berjumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, tetap belajar dan terus maju. Ya. Ditutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di next video selanjutnya. Jangan lupa buat Anda semua silakan di like, subscribe ya supaya dalam memberikan materinya lebih semangat. Terima kasih, sampai jumpa.